Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal yang paling nakutin di dunia ini tuh bukan hantu, tapi pikiran kita sendiri? Bayangin, tahun 2014, di sebuah kota kecil yang tenang bernama Waukesha di Wisconsin, Amerika Serikat. Suasananya kayak kota-kota di film Hollywood, damai, banyak pohon, dan ramah anak. Tapi di balik ketenangan itu, ada tragedi yang bikin seluruh dunia syok dan langsung melongo gak percaya. Ini bukan cerita tentang pembunuh bayaran atau sekte sesat orang dewasa. Ini cerita tentang 3 anak perempuan berumur 12 tahun yang bersahabat erat. Namanya Morgan Geyser, Anissa Weier, dan Peyton Lutner. Semuanya berawal dari internet. Di era itu, lagi viral banget karakter fiksi horor namanya Slender Man. Sosoknya digambarin sebagai pria super tinggi, kurus, gak punya wajah, pakai setelan jas hitam, dan punya tentakel di punggungnya. Bagi kita yang dewasa, kita tahu itu cuma creepypasta alias cerita seram buatan di forum internet. Tapi bagi Morgan dan Anissa, Slenderman itu nyata. Dia hidup, dia mengawasi mereka dari balik bayangan pohon, dan dia punya tuntutan yang mengerikan. Morgan dan Anissa mulai terobsesi. Mereka percaya kalau mereka harus jadi pelayan Slenderman supaya keluarga mereka nggak dibunuh. Dan syarat untuk jadi pelayannya cuma satu. Mereka harus membunuh seseorang. Tragisnya, target yang mereka pilih adalah Peyton, sahabat mereka sendiri yang terkenal ceria dan polos. Saat pesta menginap merayakan ulang tahun Morgan, rencana itu mulai dijalankan. Besok paginya, mereka main petak umpet di sebuah taman hutan dekat rumah. Di sela-sela pepohonan yang rindang, suasana berubah jadi mimpi buruk. Peyton tiba-tiba diserang. Dia ditusuk sebanyak 19 kali pakai pisau dapur. Bayangin, 19 kali oleh orang yang dia anggap sebagai teman terbaiknya. Setelah Peyton terkapar bersimbah darah, Morgan dan Anissa ninggalin dia sendirian di dalam hutan, berharap Slenderman bakal datang menjemput mereka ke istananya. Tapi takdir berkata lain. Peyton punya keinginan hidup yang luar biasa besar. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia merangkak keluar dari hutan ke pinggir jalan raya, sampai akhirnya ditemukan oleh seorang pesepeda. Peyton selamat secara mukjizat. Salah satu tusukan bahkan cuma meleset 1/1 mil dari arteri utama jantungnya. Ketika Morgan dan Anissa ditangkap polisi di hari yang sama, mereka nggak kelihatan kayak monster. Mereka cuma anak-anak kecil biasa yang kebingungan. Di ruang interogasi, dengan polosnya mereka bilang, "Kami harus melakukannya. Kalau enggak, Slenderman bakal membunuh seluruh keluarga kami dalam 3 detik." Pertanyaan yang bikin kita merenung dan penasaran sampai sekarang. Bagaimana bisa sebuah cerita fiksi di internet berubah jadi doktrin yang begitu nyata di otak anak umur 12 tahun? Di mana batas antara imajinasi anak-anak dan gangguan jiwa yang berbahaya? Dan yang paling bikin merinding, apakah di luar sana, saat ini juga, ada anak-anak lain yang sedang membaca cerita internet dan merencanakan hal yang sama karena mendengar bisikan yang gak bisa kita dengar?